Gimana rasanya Tima makan enak gak? Doain ya. Nah, tolong lihat data yang benar. Doain ya, tak jawab ogah. Lu dapet duit enak. Orang lain yang suruh doain, gokil. Di komen TikTok guys, banyak banget yang bilang dia ibu peri. Buset. Peri itu apa maksudnya ya? Peri itu penikmat korupsi? Support finansial, power, dan jaringan yang dimiliki oleh RBI dan Sandra Dewi, buat saya masih cukup, jauh lebih dari cukup untuk bisa membuat mereka tetap tenang. Berjuang untuk kebaikan, kebenaran, melawan kezoliman dan kebatilan. Tetap tenang dan senyum santai. Sandra Dewi ternyata udah siapin semua hartanya di belakang. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus Mbak Sandra Dewi ya. Guys, ini kan kemarin kita udah bahas tentang sarang heyo, aku cinta uangmu. Kenapa jadi cinta uang? Itu ternyata guys, ini ada beberapa hal update-nya. Itu dari pakar, apa namanya tuh? Pakar ekspresi gitu. Lalu dari Mbak Rieke Diah Pitaloka ya. Itu anggota DPR kalau nggak salah, itu yang minta bahwa seluruh keluarganya Sandra Dewi ini dimiskinkan, dicekal dulu. Nah, ternyata Sandra Dewi sudah punya strategi gimana caranya dia bisa menghadapi kasus mega korupsi suaminya ini. Waduh. Yang pertama kita akan bahas tentang omongan ini ya, wartawan ya. Ini ada yang lucu banget guys. Mbak Sandra Dewi dinyinyirin wartawan. Lucu banget ya, coba kalian nonton ini ya. Jadi kan Sandra Dewi ini kan kemarin kita lihat kalau videonya tuh dia lagi jalan gitu sambil senyum-senyum gitu, dada-dada, sarang hiu gitu, top-top gitu. Dikira jumpa fans ya. Nah. Jadi ada wartawan yang ngejulitin dia nih. Ada wartawan julid di tengah-tengah kedatangan Sandra Dewi. Ya, gimana rasanya Tima makan enak gak? Ya, kalian denger lagi ya. Ya, gimana rasanya Tima makan enak gak? Gimana rasanya Tima makan enak nggak? Enak dong, buset. Tapi banyak banget yang bilang ya bahwa nggak baik bang, nggak baik kamu ngomong seperti itu gitu. Tapi padahal wartawan ini nih sebenarnya menurut Let's Go dia nggak julid deh. Dia cuman mewakili hati nurani masyarakat Indonesia gitu. Gimana Mbak rasanya makan duit Tima? Dan di sini juga Sandra Dewi itu bilang ya, minta kita buat doain dia. Nah, dia bilang doain kita dong, doain saya dong gitu. Nih dia bilang ya dia keluar gitu. Jadi ini suaranya memang nggak ada ya itu. Nah dia bilang doain ya. Nah, jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Nah, tolong lihat data yang benar. Nah, dia jalan-jalan dikerubutin. Gimana guys? Kalian mau doain Mbak Sandra Dewi deh ya? Tapi yang ngakak itu komennya ya. Dia yang bilang, aku pas dia ngomong gitu, doain ya, tak jawab, ogah! Ogah! Dia bilang, lu dapet duit enak. Orang lain yang suruh doain, gokil. Ya bener juga ya. Dia yang enak-enak beli tas Hermes. Jalan-jalan ke luar negeri, makan-makan mewah gitu. Nah kita yang disuruh doain bro gitu. Mbak Sandra Dewi, kita ini kan orang-orang kismin ya Mbak Sandra Dewi. Kita doain diri sendiri aja, jarang dikabulin Mbak Sandra Dewi. Masa kita doain Mbak Sandra Dewi? Aduh, ada-ada jadi Mbak Sandra Dewi. Gimana kita bisa doain Mbak Sandra? Doa kita aja banyak yang belum dikabulin, masih numpuk doa kita tuh masih di waiting list gitu loh. Mbak Sandra Dewi kok bisa minta kita doain? Kita minta doain apa nih? Minta doain dimiskinkan apa gimana nih? Kalian gimana guys? Menurutku ini lucu banget ya. Kalian ada yang mau doain? Nah, doa apa yang kalian ingin panjatkan terhadap Mbak Sandra Dewi? Cerminan dari princess dan juga ibu peri kita. Wah, di komen TikTok guys, banyak banget yang bilang dia ibu peri. Buset. Peri itu apa maksudnya ya? Peri itu penikmat korupsi? Ada pertanyaan ya, apa maksudnya ibu peri nih? Ibu peri apa penikmat korupsi? Nah, kita nggak tahu juga ya. Banyak yang bilang dia ibu peri itu loh. Ya udahlah, kita sebut dia ibu peri. Nah, ibu peri kita ini guys, dia minta doa guys. Kalian coba tolong doain guys. Lalu kan dia juga bilang di sini, bilang tolong jangan bikin berita-berita yang tidak benar gitu. Nah, berita-berita apa yang Mbak Ibu Peri maksud nih? Ibu Peri maksud ibu penikmat korupsi ini maksud ini berita apa Ibu Peri gitu. Tolong lihat data yang benar. Nah, Ibu Peri ini ya saya setahu Let's Go ya. Ini yang memberikan informasi suami Ibu Peri ini adalah tersangka korupsi, itu adalah Kejagung Ibu Peri. Maksud Ibu Peri
Ibu Peri itu bilang Kejagung itu tidak benar. Nah, kalau kita nih, let's go sih sekarang mendukung Kejagung ya. Kalau bisa Kejagung ini, Kejaksaan Agung, itu mengungkap kasus mega korupsi, wah, berarti akan ada kasus-kasus lainnya yang mungkin berhasil diungkap sama Kejagung. Kalau let's go sih sekarang ya, let's go sekarang tidak mensupport Ibu Peri itu. Karena suami Ibu Peri itu masih dalam tahap pemeriksaan dan jadi tersangka kasus mega korupsi ya. Kejagung mendapatkan data itu dari hasil penyelidikan, dan data yang didapatkan adalah kerugian negara sampai 200 triliunan gitu. Itu data Kejagung. Ibu Peri ini baca berita apa nggak, Ibu Peri? Tolong lihat data yang benar. Nah, Ibu Peri ini tahu nggak? Data dari Kejagung itu kerugian negara sampai 200 triliun, Ibu Peri. Ibu Peri kan hobi beli tas Hermes. Sekarang jual-jual tuh tas Hermesnya. Itu Ibu Peri beliin tanah. Nah, Ibu Peri tumpuk dah itu. Tanah-tanah di Bangka-Belitung yang bolong-bolong itu. Daripada Ibu Peri beli Rolls Royce, jet pribadi, itu kalau itu dijual semua Ibu Peri terus beliin membangun pohon lagi di situ, memperbaiki kerusakan lingkungan. Nah, itu berkah Ibu Peri. Nah, Ibu Peri ini rela lingkungan rusak, tapi tas Hermes tidak rusak apa gimana? Menurut kalian dukung mana nih? Dukung Ibu Peri ini atau Kejagung gitu? Kalau diskusi Kejagung ya gitu. Karena emang agak nggak masuk akal nih pendapatan di luar nalar gitu ya itu. Dia enak beli tas mulu. Kita beli apa? Beli gorengan mulu. Ya, Sandra Dewi itu punya konsistensi baik dari kedatangan sampai ketika pulang. Senyumannya itu adalah senyuman lepas. Senyuman sopan, senyuman lepas, tidak ada terlihat di antara senyuman tersebut. Misalnya sempat ada ekspresi takut, atau sempat ekspresi sedih atau semacamnya, itu nggak ada. Dan tersenyum lepas, pasang sarangyo seperti itu adalah kepedean dia, keyakinan dia. Kan ini nggak mungkin kejadian ini mereka nggak ada sebuah koordinasi sendiri di belakang. Apakah itu dengan kuasa hukum, apakah itu dengan berbagai macam pihak yang terlibat, terkait gitu. Jadi buat saya, support finansial, power, dan jaringan yang dimiliki oleh Harvey dan Sandra Dewi, buat saya masih cukup, jauh lebih dari cukup untuk bisa membuat mereka tetap tenang. Nah, itu dia guys, itu rahasia Ibu Peri ini tetap tenang, sarang heo gitu. Karena itu tadi dia bilang koneksi, lalu power ya, itu duit juga, money gitu, duit, terus habis itu di belakang itu sama pengacara ataupun sama seluruh orang yang terkait dalam kasus mega korupsi ini, pasti mereka udah punya strategi guys. Jadi kemampuan finansial mereka, power mereka, koneksi mereka itu udah lebih dari cukup untuk mereka tetap tenang guys. Tidak seperti kita. Kita duit 100.000 hilang aja deg-degan ya. Aduh, mana duit ini? Taruh di dompet kayaknya apa ketinggalan di bawah kasur gitu. Bolak-balik buka kulkas. Nah, nggak ada. Ya kalau mereka ini kasus mega korupsi ini seperti pakar ini bilang ya, pakar mikro ekspresi, dia bilang kemampuan mereka itu udah lebih dari cukup untuk mereka tetap tenang. Makanya santai aja mereka itu, tetap tenang. Disita berapa? 90 miliar. Masih ada yang Kejagung belum tahu, guys. Dan Sandra Dewi ini diminta sama anggota DPR ya. Ini kalau nggak salah anggota DPR, komisi 6 kalau nggak salah. Rieke Diah Pitaloka itu yang jadi istrinya Bajuri ya, Bang Juri, si Oneng. Dulu di sinetron dia on banget. Nah, sekarang ini ternyata pinter banget guys. Dia minta Sandra Dewi ini dicekal, seluruh keluarganya dicekal, kalau bisa dimiskinkan gitu. Berjuang untuk kebaikan, kebenaran, melawan kezoliman dan kebatilan, ini juga ibadah Pak. Jangan takut ya Pak, kita siap mensupport Bapak. Kami Komisi 6 pernah berkolaborasi untuk membuka minyak goreng, Jiwasraya, Asabri, dan di Dirutnya kita dukung, dan kalau semampu kita proteksi. Terima kasih, selamat berjuang Pak Dirut, dan selamat deg-degan untuk para direksi lama, semoga tidak tersangkut. Dan selamat deg-degan untuk para direksi lama, semoga tidak tersangkut. Termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya. Karena ini angkanya fantastis. Ya, dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun, termasuk juga keluarganya. Nah, itu deh guys. Jadi Rieke Diah Pitaloka minta kita tuh mendukung Kejagung gitu, untuk mencekal seluruh keluarganya ya. Takutnya dia kan keluar negeri, beli aset di sana, cuci uang di situ gitu. Dan omongannya Rieke Diah Pitaloka nih, menurut Let's Go
bagus banget ya, dia minta kita mendukung Kejagung gitu. Karena Kejagung ini lagi proses untuk membuka mega korupsi. Kalau seandainya di belakang itu ternyata Harvey Mois dan Sandra Dewi tidak terbukti korupsi atau ikut keterlibatan, nah pasti Kejagung ini punya konsekuensi ya. Apakah dia akan dituntut oleh Harvey Mois atau Sandra Dewi, atau dia negara harus membayar mereka untuk membersihkan nama baik. Nah, itu urusan nanti Kejagung. Tapi kalau mereka ini terlibat, nah bayangin guys, nanti kedepannya Kejagung ini akan bongkar lagi koruptor-koruptor atau korupsi-korupsi yang lebih mega wow lagi. Nah, itu kenapa Let's Go lebih mendukung Kejagung daripada Ibu Peri ya. Kalian kan melihat Ibu Peri, waduh, semangat sekali, cantik sekali, bla 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 gitu. Bahkan ini kan Let's Go lempar di TikTok ya. Ada aja yang ngomel gitu. Oh, bang TikToker ini nggak tahu, itu kerugian negara bang, bukan hasil korupsi. Mas bro, kerugian negara berhubungan dengan keuntungan yang dimiliki oleh para tersangka korupsi. Nah, contohnya, kamu punya rumah kan, di depan itu Let's Go keruk tanahnya. Tanah depan rumah kamu tuh Let's Go keruk, Let's Go jual itu. Tapi itu bukan tanah kamu, tanah negara. Berarti negara kan rugi karena tanahnya dikeruk secara ilegal. Let's Go kan untung karena tanah yang Let's Go keruk itu Let's Go jual. Apakah itu hasil korupsi? Nah, kalian pikir sendirilah. Negara itu rugi, pasti ada yang diuntungkan. Di TikTok nih agak-agak wow gitu Let's Go. Kalian tidak mengerti, ini negara dirugikan karena kerusakan lingkungan. Iya, mereka itu merusaki lingkungan untuk mendapatkan keuntungan. Logika dong mas, mbak-mbak di TikTok ini, bocil-bocil. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini, terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat apa semuanya? Semudah itu Tuhan bisa ambil Semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah, oh dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Aduh Sandra, Kalian takut ditegur sama Tuhan. Terus ada yang bilang kan bahwa ini Mbak Sandra Dewi itu, dia tuh orang yang takut Tuhan banget gitu. Dia di podcast-podcast selalu religius banget gitu. Bahkan ada yang komen, kalau orang-orang yang takut Tuhan gitu, silahkan kembalikan aset-aset yang bukan milik kalian gitu. Jika itu seluruh asetnya milik rakyat Indonesia, jangan sampai Tuhan menegur kalian dengan penyakit-penyakit atau hilangnya berkah-berkah hidup. Nah, karena ini menurutku komen yang bagus banget, karena dia mengerti bahwa dari 200 triliun itu harusnya ada hak-hak kita juga. Dia bilang bahwa kalau memang segitu takutnya sama Tuhan, nggak apa-apa, ikhlas aja, kembaliin aja yang bukan hakmu gitu. Kalau disembunyikan ya itu itu takut ketahuan, namanya takut ketahuan Tuhan, itu bukan takut Tuhan ya. Nah. Menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini nih? Makasih banget buat teman-teman Let's Go yang udah berdonasi gitu. Yang ada dari Super Thanks itu Mbak Sari Widiasi, aduh thank you banget Mbak Sari nih, ini sobat Let's Go banget nih gitu. Kita my bro banget nih Mbak Sari nih, penonton setia Let's Go. Aku selalu tahu kalau Mbak Sari ini ngomen-ngomen di tempatnya Let's Go ya. Selalu baca Let's Go. Thanks banget ya. Terima kasih banget Mbak Sari. Buka bersama ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau berdonasi bisa link di Saweria di bawah. Itu mulai dari Rp2.000 aja. Kita nanti bacain buat seru-seruan aja, komen-komen. Itu nggak usah pakai email asli, email ngawur juga nggak apa-apa. Nah, kalau dari YouTube mau Super Thanks itu dari komen di sebelah kanan gitu. Nah, menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini? Apakah kalian tipe-tipe yang mengagung-agungkan Ibu Peri, atau kalian yang di pihak mendukung Kejagung gitu? Kalau nanti Kejagung salah memberikan informasi, nah berarti itu balik membela Ibu Peri ya. Kok bisa Kejagung ini salah gitu? Tapi kalau memang ternyata benar, membuka kemungkinan, ya ini salah satu peran netizen juga yang sudah mulai membuka matanya, mau membantu Kejagung gitu untuk mengungkap kasus mega korupsi ini. Pasti orang-orang Kejagung ini was-was juga ya. Buset, kita ungkap kasus 200 triliun nih. Mampus kita tiba-tiba di jalan ditembak orang. Mereka masih was-was juga ini membuka kasus mega korupsi, guys. Itu yang bisa saya sampaikan. Kasih komentar kalian di bawah ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.